Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat sempat. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Mustafa dengan NPM 2404010023. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah yang berjudul Pengembangan Sumber dan Media Pembelajaran. Nah, nanti di dalam mata kuliah ini kita akan membahas 6 klasifikasi bentuk sumber belajar menurut AECT. Nah, langsung saja, teman-teman tahu nggak apa itu AECT? Jadi AECT adalah Association for Educational Communication and Technology, atau disingkat dengan AECT, adalah organisasi profesional internasional yang bergerak di bidang teknologi pendidikan, komunikasi pendidikan, dan pengembangan sumber belajar. AECT ini didirikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi, media, metode, dan berbagai sumber belajar secara efektif dan efisien. Menurut AECT adalah sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar tersebut meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dimana dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, mari kita bahas satu persatu 6 klasifikasi menurut AECT. Yang pertama itu ada pesan. Nah, pesan adalah isi atau materi yang ingin disampaikan dalam proses pembelajaran. Pesan dapat berupa informasi, nilai, fakta, konsep, maupun ajaran yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, pesan mencakup ajaran seperti akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pesan harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami siswa serta mampu membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Contohnya, kita memberikan materi rukun Islam, ayat Al-Quran tentang kejujuran, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, dan materi akhlak terpuji. Nanti fungsinya untuk memberikan pengetahuan dan nilai agama kepada siswa, membimbing siswa memahami ajaran Islam, dan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu orang ataupun people. Nah, orang merupakan sumber belajar berupa manusia yang menyampaikan, menjelaskan, dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, orang tidak hanya guru tetapi juga bisa ustadz, tokoh agama, orang tua, maupun teman sebaya kita sendiri. Nah, mereka nanti berperan memberikan penjelasan, bimbingan, motivasi, bahkan keteladanan. Interaksi langsung antara siswa dan sumber belajar manusia membuat pembelajaran lebih efektif karena siswa dapat bertanya, berdiskusi, dan melihat contoh nyata penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang itu bisa kayak guru PAI, ustadz atau kiai, tokoh masyarakat Islam, bahkan bisa teman kita sendiri. Nah, untuk fungsinya menyampaikan materi pembelajaran, memberikan motivasi dan arahan, menjadi teladan bagi siswa, atau membantu siswa memahami praktik ibadah, seperti itu. Yang ketiga ada bahan atau materials. Nah, bahan adalah media atau perangkat lunak yang berisi pesan pembelajaran dan digunakan untuk membantu proses belajar. Nah, bahan pembelajaran dapat berupa buku, modul, video, aplikasi Islami, maupun lembar kerja siswa. Penggunaan bahan yang menarik membuat siswa lebih mudah memahami materi dan meningkatkan minat belajar. Selain dari itu, bahan pembelajaran juga memungkinkan siswa belajar secara mandiri di luar kelas sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan fleksibel sesuai perkembangan teknologi pendidikan. Contohnya bahannya itu seperti buku paket PAI, nah video kisah Nabi, modul pembelajaran, atau aplikasi Al-Quran digital. Karena zaman sekarang itu serba teknologi ya teman-teman. Nah, nanti dapat membantu penyampaian materi, terus mempermudah pemahaman siswa, menarik perhatian dan minat belajar, serta mendukung pembelajaran siswa kalau mandiri atau belajar di rumah. Nah, yang keempat itu ada alat atau device. Nah, alat adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari bahan kepada siswa dalam pembelajaran PAI.
Alat membantu guru menyajikan materi secara lebih menarik dan efektif. Penggunaan teknologi seperti laptop, proyektor, atau speaker membuat siswa itu lebih fokus dan mudah memahami materi. Selain itu teman-teman, alat juga mendukung pembelajaran modern berbasis digital sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif. Pemanfaatan alat yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar siswa di kelas. Nah, contoh alatnya itu seperti laptop, LCD atau proyektor, smartphone, atau speaker murotal. Bisa juga papan tulis. Nah, nanti fungsinya untuk menampilkan materi pembelajaran, membantu penggunaan media belajar, membuat pembelajaran lebih menarik, dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Nah, itu yang alat ya teman-teman. Lanjut yaitu yang teknik atau teknik. Teknik itu merupakan cara atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan suatu materi kepada siswa. Nah, teknik pembelajaran itu sendiri harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik materi. Karena penggunaan teknik yang tepat dapat membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan mudah memahami pelajarannya. Misalnya nih, teknik demonstrasi sangat efektif untuk praktik ibadah, sedangkan diskusi cocok untuk membahas nilai akhlak. Nah, teknik pembelajaran itu membantu guru menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan dan meningkatkan partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, contohnya seperti metodenya itu metode ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi sholat yang seperti saya sampaikan tadi, terus hafalan surat pendek ataupun tanya jawab. Nah, fungsinya itu mengatur jalannya pembelajaran, membantu penyampaian suatu materi, dan meningkatkan keaktifan siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu lingkungan atau setting. Nah, lingkungan adalah tempat atau suasana yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam pembelajaran PAI, lingkungan yang baik dapat membentuk karakter dan kebiasaan religius siswa. Lingkungan fisik seperti kelas, masjid, dan perpustakaan memberi pengalaman belajar nyata, sedangkan lingkungan non-fisik itu seperti suasana religius dan hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kenyamanan belajar siswa. Nah, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar membuat siswa lebih mudah memahami suatu materi karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya lingkungannya seperti ruang kelas, masjid sekolah, pondok pesantren, lingkungan masyarakat. Nah, nanti untuk fungsinya menciptakan suasana belajar kondusif, terus memberikan pengalaman belajar nyata, membentuk karakter religius siswa, dan mendukung keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, jadi itu tadi 6 klasifikasi berdasarkan menurut AECT. Nah, proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada guru ya teman-teman, tetapi melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan yaitu seperti pesan, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Nah, keenam komponen ini memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik semua. Mungkin cukup sekian ya teman-teman terkait materi yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.